Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Alfiali Akbar dari kelas manajemen 19A6. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi manajemen perubahan dari mata kuliah manajemen perubahan. Dengan dosen pengampu saya yaitu Dr. Retno Purwani Setyaningrum, SEMM. Pengertiannya yaitu manajemen perubahan adalah upaya yang dilakukan untuk mengelola akibat-akibat yang ditimbulkan karena terjadinya perubahan dalam organisasi. Perubahan dapat terjadi karena sebab-sebab yang berasal dari dalam maupun dari luar organisasi tersebut. Selanjutnya, jenis perubahan boleh jadi bersifat inovatif dan strategis, fisik dan perilaku. Perubahan yang harus diciptakan tidak lahir begitu saja. Pihak manajemen membutuhkan pendekatan terstruktur untuk perencanaan perubahan perilaku SDM karyawan. Manajemen perubahan menjadi sangat penting diterapkan. Namun demikian dalam kenyataan proses perubahan yang terjadi tidak selalu mendapat respon positif. Ada saja mereka yang menyukai dan yang tidak menyukai perubahan. Beberapa alasan mengapa mereka bersikap kontra perubahan, yaitu pertama, dapat berupa rasa takut terhadap berkurang atau hilangnya kekuasaan. Yang kedua, kehilangan keterampilan. Yang ketiga, kegagalan kerja. Yang keempat, ketidakmampuan menghadapi masalah baru. Yang kelima, kehilangan pekerjaan. Masalah dalam perubahan. Masalah yang paling sering menonjol adalah penolakan atas perubahan itu sendiri. Istilah yang sangat populer dalam manajemen adalah resistensi perubahan atau dalam bahasa Inggrisnya resistance to change. Penolakan atas perubahan tidak selalu negatif, karena justru karena adanya penolakan tersebut, maka perubahan tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Mengapa perubahan ditolak? Terdapat 6 sumber penolakan atas perubahan, yaitu inersia struktural. Artinya, penolakan yang terstruktur. Organisasi lengkap dengan tujuan struktur aturan main, uraian tugas, disiplin, dan lain sebagainya menghasilkan stabilitas. Jika perubahan dilakukan, maka besar kemungkinan stabilitas terganggu. Yang kedua, fokus perubahan berdampak luas. Perubahan dalam organisasi tidak mungkin terjadi hanya difokuskan pada satu bagian saja, karena organisasi merupakan suatu sistem. Jika satu bagian diubah, maka bagian lain pun terpengaruh olehnya. Jika manajemen mengubah proses kerja dengan teknologi baru tanpa mengubah struktur organisasinya, maka perubahan sulit berjalan lancar. Yang ketiga, inersia kelompok kerja. Walau ketika individu mau mengubah perilakunya, norma kelompok punya potensi untuk menghalanginya. Sebagai anggota serikat pekerja, walau sebagai pribadi kita setuju atau suatu perubahan. Namun jika perubahan itu tidak sesuai dengan norma serikat kerja, maka dukungan individual menjadi lemah. Yang keempat, ancaman terhadap keahlian. Perubahan dalam pola organisasional bisa mengancam keahlian kelompok kerja tertentu. Misalnya penggunaan komputer untuk merancang suatu desain, mengancam kedudukan para juru gambar. Yang kelima, ancaman terhadap kekuasaan yang telah mapan. Mengintroduksi sistem pengambilan keputusan partisipatif seringkali bisa dipandang sebagai ancaman kewenangan para penyelihat dan manajer tingkat menengah. Yang keenam, ancaman terhadap alokasi sumber daya. Kelompok-kelompok dalam organisasi yang mengendalikan sumber daya dengan jumlah relatif besar sering melihat perubahan organisasi sebagai ancaman bagi mereka. Taktik mengatasi penolakan atas perubahan. Coates dan French Jr. mengusulkan ada 6 taktik yang bisa dipakai untuk mengatasi resistensi perubahan. Yang pertama, pendidikan dan komunikasi. Berikan penjelasan secara tuntas tentang latar belakang, tujuan, akibat dari diadakannya perubahan kepada semua pihak. Komunikasikan dalam berbagai macam bentuk. Ceramah, diskusi, laporan, presentasi, dan bentuk-bentuk lainnya. Yang kedua, partisipasi. Ajak serta semua pihak untuk mengambil keputusan.
pimpinan hanya bertindak sebagai fasilitator dan motivator. Biarkan anggota organisasi yang mengambil keputusan. Yang ketiga, memberikan kemudahan dan dukungan. Jika pegawai takut atau cemas, lakukan konsultasi atau bahkan terapi. Beri pelatihan-pelatihan. Memang memakan waktu, namun akan mengurangi tingkat penolakan. Yang keempat, negosiasi. Cara lain yang juga bisa dilakukan adalah melakukan negosiasi dengan pihak-pihak yang menentang perubahan. Cara ini bisa dilakukan jika yang menentang mempunyai kekuatan yang tidak kecil. Misalnya, dengan serikat pekerja, tawarkan alternatif yang bisa memenuhi keinginan mereka. Yang kelima, manipulasi dan kooptasi. Manipulasi adalah menutupi kondisi yang sesungguhnya, misalnya memelintir atau twisting fakta agar tampak lebih menarik. Tidak mengutarakan hal yang negatif. Sebarkan rumor dan lainnya sebagainya. Kooptasi dilakukan dengan cara memberikan kedudukan penting kepada pimpinan penantang perubahan dalam pengambil keputusan. Yang keenam, paksaan. Taktik terakhir adalah paksaan. Berikan ancaman dan jatuhkan hukuman bagi siapapun yang menentang dilakukannya perubahan. Tujuan dan manfaat. Perubahan mempunyai manfaat bagi kelangsungan hidup suatu organisasi. Tanpa adanya perubahan, maka dapat dipastikan bahwa usia organisasi tidak menjadi statis, melainkan tetap dinamis dalam menghadapi perkembangan zaman. Kemajuan teknologi dan di bidang pelayanan kesehatan adalah peningkatan kesadaran pasien akan pelayanan yang berkualitas. Perubahan dalam arti luas. Yang pertama, respon terencana atau tidak terencana terhadap tekanan-tekanan atau kekuatan dan desakan-desakan yang ada. Yang kedua, kekuatan dan desakan ekonomi, teknologi, sosial, politik, persaingan, dan aturan serta hukum. Yang ketiga, banyak institusi beradaptasi atau melakukan perubahan-perubahan agar survive. Perubahan terjadi dan reaksi tetap akan ada. Itu yang terakhir, nomor 4. Pelaku perubahan. Setidaknya ada 3 pelaku perubahan. Yang pertama, pelaku perubahan dengan kekuasaan resmi. Legitimacy of change. Adalah mereka yang memiliki kekuasaan formal dan dianggap sah. Yang kedua, para pendorong dan penganjur perubahan. Instigators of change. Adalah mereka yang memandang perlunya perubahan karena telah melihat dan membandingkan sesuatu yang baik dan lain tempat. Yang ketiga, para fasilitator perubahan, facilitators of change, adalah mereka yang memiliki kewibawaan dan diakui serta dikenal sebagai pemimpin informal yang memudahkan proses timbulnya perubahan. Usaha-usaha perubahan dari perilaku, instigators of change, sering mendapat sambutan baik karena pertama, membawa ide-ide segar dan baru, kemudian membawa suatu pandangan baru yang objektif terhadap aktivitas yang ada, memiliki potensi untuk menciptakan suatu jaringan kerja baru, berani menentang status quo, memperbaiki dan mengembangkan kinerja organisasi secara keseluruhan. Karakteristik pelaku perubahan. Yang pertama, memiliki pemikiran dan ide inovatif, bersemangat dan berani. Yang kedua, selalu mencari hal-hal baru yang menantang dengan mempertimbangkan risiko yang tidak terlalu tinggi. Yang ketiga, ingin selalu. Yang keempat, melihat organisasi, masyarakat, atau institusinya maju dan berkembang, serta memiliki komitmen dan loyalitas tinggi pada lembaga. Yang kelima, pandai berorganisasi, cerdik dalam berpolitik, mengerti sistem kekuasaan serta batas perubahan yang ingin dilakukan, tetapi tidak terkalahkan oleh hambatan dan rintangan yang ada. Yang keenam, dapat menjadi anggota dan pemain tim yang efektif serta mudah dan senang berkawan. Yang terakhir, tipe-tipe perubahan organisasi. Yang pertama, ada developmental change, yaitu perubahan kecil berupa pengembangan organisasi, perbaikan ala kadarnya, perubahan rancangan mata kuliah di perguruan tinggi, dan sebagainya, memerlukan waktu 1-2 tahun. Yang kedua,
transitional change, perubahan transisi, misal berupa perubahan kurikulum, keterkaitan antara mata kuliah yang ada, pengadaan perpustakaan di kampus, perubahan jumlah mahasiswa baru yang diterima, dan sebagai berikut. Memerlukan waktu 3-5 tahun. Transformation change, perubahan transformasi yang fundamental dan berdampak drastis, misalnya perubahan struktural, pengangkatan pegawai, pembukaan jurusan atau prodi baru, dan sebagainya. Memakan waktu mulai 1 tahun sampai 1 dekade ke depan. Sekian, terima kasih materi yang saya berikan. Sebelumnya, kalau ada kelebihan dan kekurangan mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.